action, let's go. trouble 찾으러. Pada abad ke-15 sampai 18, bangsa Eropa gencar menjelajahi samudra. Tujuan awal mereka adalah menemukan negeri penghasil rempah-rempah. Perlawanan dari bangsa Indonesia didorong oleh semangat yang dijiwai oleh nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kerajaan-kerajaan awal di Nusantara bercorak Hindu dan Buddha. Kemudian hadirlah kerajaan-kerajaan bercorak Islam, antara lain Kerajaan Samudra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Banten, Gorontalo, serta Ternate dan Tidore. Munculnya kaum kebangkitan terpelajar menandai perubahan bentuk perjuangan melawan penjajah. Mereka mempelopori perjuangan secara nasional dan dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu terbentuknya organisasi bernama Budi Utomo. Lalu selanjutnya pada kelahiran Pancasila. Proses lahirnya Pancasila tidak terlepas dari pembentukan BPUPKI. BPUPKI diketuai oleh Dr. Rajiman Widyadiningrat dengan wakil Raden Panji Suroso. Anggotanya berjumlah 60 orang ditambah 7 orang perwakilan Jepang. Adapun juga proses pembentukan BPUPKI. Hal yang pertama, Jepang terdesak oleh sekutu sejak tahun 1944. Jepang terdesak oleh Perang Asia Timur Raya. Lalu, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia pada 7 September 1944 oleh Perdana Menteri Kuniaki Koyoso. Setelah memberikan janji kemerdekaan, Jepang mengumumkan pembentukan BPUPKI yang diumumkan pada 1 Maret 1945. Lalu, terbentuklah BPUPKI. Pada sidang tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengajukan 5 asas sebagai dasar negara Indonesia, yaitu peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu, pada sidang tanggal 31 Mei 1945, Supomo mengusulkan 5 asas yang menurutnya harus menjadi dasar negara Indonesia, yakni persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidatonya mengenai dasar negara, yakni kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan. Setelah kelahiran Pancasila, terbentuklah proses perumusan Pancasila. Dalam proses perumusan Pancasila, terbentuklah panitia yang disebut dengan Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia 9 menyepakati rancangan dasar negara sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang terakhir ada proses penetapan Pancasila. Rumusan Pancasila pada Piagam Jakarta belum disetujui oleh seluruh pihak. Sebagian pihak masih keberatan, terutama dengan rumusan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berdasarkan kesepakatan tersebut, organisasi bernama PPKI kemudian melaksanakan sidang. Seluruh anggota PPKI yang mewakili seluruh rakyat Indonesia menyetujui rumusan Pancasila. Pancasila pun ditetapkan secara resmi dan sah sebagai dasar negara Indonesia. Sila pertama berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta.